Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan kami dari kelompok 17. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas kami yang bergerak di bidang fashion, yaitu tote bag dengan nama brand Elysian. Oke, sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai Elysian sendiri itu memiliki makna kreatif, inovatif, menginspirasi, dan brand kami ini itu sendiri mengusung tema eco-friendly dengan menggunakan desain kata-katanya, menggunakan kata bahasa Inggris yang unik dan memiliki makna sehingga sesuai dengan tujuan kami, yaitu mengedukasi mengenai kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, di tote bag-nya ini pun juga akan ada teks yang bisa di-scan bagi para customer kami untuk masuk ke link, di mana di dalam link itu akan ada pelafalan pengucapan katanya dan ada juga link menuju ke dictionary kosakata-kosakata lainnya. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya sendiri Nurul Fania Amri. Saya Nadila Nurjizah. Saya Syahna Nurhidayah Putri. Dan dua anggota lainnya yaitu Nike Nadine Larasati dan Salsabila Nadifah. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung masuk ke elemen-elemen bisnis model kami yang akan dipresentasikan oleh Nadila. Baik, dalam poin pertama yaitu dalam poin pertama pada bisnis model kanvas Elysian ini, yang pertama yaitu customer segment atau segmentasi pelanggan, yang mana demografisnya adalah pelajar, mahasiswa, rentang usianya dari 14 sampai 25 tahun, dewasa, milenial dari 26 sampai 40 tahun. Lalu yang kedua yaitu penggemar bahasa, individu yang tertarik pada bahasa linguistik dan kata-kata bahasa Inggris yang unik. Karena kita kan memang dari jurusan bahasa dan sastra Inggris. Yang ketiga, konsumen peduli lingkungan, yaitu pelanggan yang mengutamakan produk ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, konsumen teknologi, yaitu orang yang menghargai integrasi teknologi dalam produk. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama, tote bag ramah lingkungan. Nah, pada bisnis kami ini, tote bag-nya terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan. Yang kedua, desainnya juga didesain dengan kata-kata bahasa Inggris yang unik sehingga dapat menambah vocabulary pada pelanggan. Yang ketiga yaitu pengalaman belajar interaktif, yang mana dalam tote bag itu ada teks yang menghubungkan ke pelafalan dan definisi dalam database mini kamus di website kami. Yang keempat yaitu social impact, yang mana bisa mengurangi limbah lingkungan dan mendukung gerakan lingkungan hijau. Yang selanjutnya yaitu harganya terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat. Terakhir, kami juga menyediakan pengiriman yang cepat dan juga bergaransi. Selanjutnya, poin ketiga yaitu channel atau saluran distribusinya. Nah, yang pertama kami akan mendistribusikan melalui social media platform, yaitu di Instagram, di TikTok, Facebook Ads, WhatsApp Business, dan juga di YouTube Ads. Yang kedua yaitu online stores. Kita juga bisa menyematkan produk kita di marketplace, eco-friendly marketplace, dan juga di official website kami. Yang ketiga yaitu di pop-up shops, temporary shops dalam acara bertema eco-friendly dan fashion. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syahna. Lalu, poin yang keempat yaitu customer relations atau hubungan dengan pelanggan. Untuk poin yang pertama, subpoin yang pertama ada penjualan langsung. Penjualan langsung ini melibatkan pelanggan melalui situs web bermerek dan e-commerce. Kemudian, subpoin yang kedua, keterlibatan media sosial, yaitu membangun komunitas konsumen yang sadar lingkungan di platform seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Lalu, subpoin yang ketiga yaitu pelayanan pelanggan. Nah, di layanan pelanggan ini,
kami memberikan dukungan pelanggan yang cepat dan juga bermanfaat. Lalu, ada juga program loyalitas yang menawarkan hadiah dan diskon untuk pelanggan tetap. Kemudian yang berikutnya ada konten edukasi dan juga hiburan yang membuat, jadi kami membuat konten seputar keberlanjutan, kehidupan ramah lingkungan, bahasa, dan juga fashion. Dan yang terakhir, subpoin yang terakhir yaitu feedback pelanggan. Di sini kami mengumpulkan feedback tentang desain tote bag dan juga pembaharuan database bahasa. Lalu ada poin yang kelima yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Jadi untuk sumber pendapatan ini terdapat dua, ada yang dari penjualan langsung dan ada juga yang dari pemasaran afiliasi. Untuk yang penjualan langsung, jadi pendapatan ini dari penjualan online dan juga offline tote bag ramah lingkungan. Lalu untuk yang pemasaran afiliasi, ini didapatkan dari komisi dari penjualan melalui kemitraan dan juga dengan platform pembelajaran bahasa atau merek ramah lingkungan. Lalu ada juga yang poin berikutnya yaitu sumber daya kunci atau key resources. Nah, di key resources ini terdapat beberapa subpoin juga seperti sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusianya tentu ada manajer pemasaran, manajer marketplace, manajer desain grafis, manajer keuangan, dan juga manajer produksi. Lalu berikutnya ada juga sumber daya kuncinya yang berikutnya itu database bahasa. Jadi database kata-kata bahasa Inggris. Ini terdapat database kata-kata bahasa Inggris unik, termasuk pelafalan dan juga artinya. Kemudian ada juga sumber daya yang berikutnya yaitu bahan ramah lingkungan. Nah, bahan ramah lingkungan ini bahan berkelanjutan untuk pembuatan si tote bag itu tersendiri. Lalu ada infrastruktur teknologi yang merupakan website dan juga teknologi pemindaian untuk fitur interaktif. Lalu ada mesin produksi tote bag yang akan memproduksi tote bag dan juga printing design. Lalu ada merek dan hak cipta. Yang terakhir ada juga saldo. Lalu untuk key point berikutnya akan dijelaskan oleh Fania. Oke, untuk key point yang selanjutnya itu yang ketujuh, ada key activities atau kegiatan kunci. Yang pertama, desain dan manufaktur, yang mana itu membuat tote bag ramah lingkungan dengan kata-kata bahasa Inggris yang unik, lalu kita memproduksinya. Nah, selanjutnya ada pengembangan konten, yang mana kita itu memperbarui dan memperluas database bahasa dengan kata-kata baru dan pelafalannya. Lalu selanjutnya ada pemasaran dan promosi, yang mana melakukan kampanye untuk mempromosikan fitur ramah lingkungan dan desain unik, pemasaran secara online dan offline. Lalu selanjutnya networking, yaitu bekerja sama dengan mitra afiliasi. Dan terakhir itu pengemasan, distribusi, dan pengiriman. Lalu key point yang nomor 8, yaitu key partner atau kemitraan kunci. Yang pertama, pemasok bahan, yaitu mitra yang menyediakan kain dan tinta eco-friendly dan kemasan. Lalu ada penyedia teknologi, yaitu perusahaan yang menawarkan teknologi pemindaian dan pelayanan pengembangan website. Selanjutnya ada ahli bahasa, yaitu kolaborasi dengan ahli linguistik atau pendidik bahasa untuk akurasi database dan pengembangan konten. Nah, untuk elemen yang terakhir, yaitu elemen yang ke-9, ada cost structure atau struktur biaya. Yang pertama ada biaya bahan, yang mana bahan-bahan terkait pembelian bahan-bahan berkelanjutan. Terus yang kedua ada biaya teknologi, yang mana investasi dalam pengembangan website, teknologi pemindaian dan pemeliharaan. Lalu ada pemasaran dan promosi, yang mana terkait biaya kampanye pemasaran dan pemasaran digital dan iklan media sosial. Lalu ada biaya karyawan, dan terakhir ada biaya tak terduga dan perawatan mesin. Oke. Nah, jadi sekian mengenai penjelasan presentasi kami mengenai bisnis model Canvas ini. Kami berharap melalui presentasi ini Anda semua sebagai audiens mendapatkan wawasan baru dan semangat untuk memulai perjalanan bisnis sendiri. Lalu mari mulai dengan memahami apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah usaha yang baik. Kami dari kelompok 17 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.